Batu tersebut berbentuk seperti tempat duduk atau tempat singgasana. Melihat ada sosok orang tua dengan pakaian serba putih, berjenggot putih, dan membawa tongkat. Shh, diam aja, jangan diceritain ke mereka berdua. Gini suaranya. Beneran keselak. Cu, jangan tempat aslinya, cu. Aduh, iya, ala ini dia. Sampai keluar-keluar kopinya. Bakal sedek beneran gue. Baru bener. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Burmi Telong adalah salah satu gunung yang ada di Aceh dengan ketinggian 2624 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini letaknya di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga gunung ini menjadi primadona untuk para pendaki khususnya di Provinsi Aceh. Nama Gunung Burmi Telong merupakan penamaan dari cerita sejarah masyarakat Gayo, bahwa gunung berapi ini setiap tahun lerengnya terbakar tanpa tahu penyebabnya dari mana. Oleh karena itu, masyarakat Gayo menyebutnya dengan Burmi Telong, yang memiliki arti gunung yang terbakar. Gunung Burmi Telong tercatat pernah meletus sebanyak 5 kali. 3 kali pada pertengahan abad ke-19 Masehi dan 2 kali pada awal abad ke-20 Masehi. Letusan pertama pada bulan September 1837. Letusan yang kedua terjadi pada bulan Januari 1839. Letusan yang ketiga terjadi pada bulan April 1556. Dan letusan keempat terjadi pada bulan Desember tahun 1919. Dan letusan yang kelima atau yang terakhir pada bulan Desember 1924. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Ibob ketika mendaki ke Gunung Telong pada tahun 2012. Dan pada pendakian kali ini, ia ditemani oleh ketiga temannya, yaitu bernama Daniel, Rian, dan juga si Harry. Pada pertengahan tahun 2012, bermula dari kerinduan untuk kembali mendaki, Ibob mencoba untuk menghubungi beberapa teman-temannya dengan niatan atau dengan tujuan mengajak mereka untuk mendaki. Tapi kebanyakan dari mereka gak bisa ikut. Karena kenapa sih? Karena bermacam keperluan dan juga berbagai alasan. Wajar saja, karena
mayoritas penduduk di daerah mereka adalah petani kopi dan tanaman palawija. Sehingga beberapa dari mereka harus membantu orang tuanya di ladang. Setelah mencoba menghubungi dan menemui beberapa teman lainnya, akhirnya ada 3 orang teman yang memiliki waktu luang, yaitu Rian, Harry, dan juga si Daniel. Kebetulan mereka bertiga ini adalah teman satu sekolah. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian pada tanggal 6 Maret 2012 dan titik kumpulnya di rumahnya si Rian. Setelah rencana sudah matang, Ibob meminta izin kepada orang tuanya. Untuk apa sih? Ya untuk mendaki ke Gunung Burnitelong. Ya seperti biasa, ketika kita meminta izin untuk bermalam di hutan atau di gunung, tentunya orang tua akan melarang. Apalagi orang tuanya si Ibob banyak mendengar cerita-cerita mistis yang dialami oleh pendaki. Jangan-jangan orang tuanya Ibob adalah teman ngopi horor. Banyak sekali cerita dari teman-temannya dan juga kerabatnya. Mulai dari pendaki yang kakinya bengkak, ada yang tersesat, ada yang harus berputar-putar di satu daerah saja, ada yang melihat penampakan, kesurupan, dan yang paling ditakutkan oleh orang tuanya adalah jalur pendakian pada saat itu yang masih sangat alami. Setelah membujuk dan meyakinkan orang tuanya, akhirnya Ibob diizinkan untuk mendaki. Tapi dengan satu catatan, bahwa gak boleh macam-macam dan harus pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Singkat cerita, tibalah di hari H dan mereka berempat berkumpul di rumahnya Rian. Untuk apa sih? Untuk menyiapkan logistik dan segala yang diperlukan saat pendakian itu. Berhubung mereka adalah orang desa yang gak mengerti peralatan pendakian, mereka hanya membawa tas sekolah saja dan bukan ransel. Membawa beberapa potongan kayu kering, wajan kecil, dan periuk untuk menanak nasi. Dan dalam pendakian ini, hanya Ibob yang memakai tas semi ransel. Itu pun didapat dari kegiatan pramuka di sekolahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah sarapan, mereka meminta izin kepada kedua orang tuanya Rian. Lalu, bergegas menggendong tasnya dan membawa beberapa perlengkapan untuk segera berangkat. Perjalanan ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau alias motor. Dan gak butuh waktu yang lama. Hanya 15 menit saja sampailah mereka di tempat pendaftaran, yaitu rumah ketua pemuda desa setempat dan yang mana desa terakhir yang terletak di jalur pendakian. Nama desanya adalah Desa Bandar Lampahan. Saat itu mereka langsung menemui ketua pemuda desa tersebut untuk meminta izin mendaki. Dan mereka juga sudah menyiapkan beberapa logistik untuk diberikan kepada beliau dengan tujuan agar izinnya dipermudah. Dan sebelum diberikan izin, beliau sempat sedikit menahan mereka untuk tidak mendaki di hari ini, dikarenakan ada musibah di desa tersebut. Kalau bisa, jangan hari ini mendakinya. Emangnya kenapa, Pak? Kakek yang biasa tempat titip motor itu, tadi subuh anaknya itu meninggal. Tapi gak dikubur di kampung sini. Dikuburnya itu di kampung halamannya kakek itu. Jadi kakek itu gak ada di rumah. Nanti gak ada yang jagain motor kalian. Oh, gak apa-apa lah Pak. Udah nanggung juga, udah sampai di sini. Logistik juga udah kami bawa semua Pak. Setelah sedikit berdiskusi dan melihat mereka yang udah niat banget untuk mendaki, akhirnya beliau mengizinkan mereka berempat. Ya udah, tapi kalian harus hati-hati saat mendaki ya. Dan setelah mendapatkan izin dari beliau, akhirnya
mereka pun jalan ke rumah terakhir tempat biasa pendaki menitipkan kendaraannya. Karena kakek tersebut gak ada di rumah, mereka menitipkan kendaraannya dan meninggalkan sepucuk surat izin, serta menyelipkan uang 20.000 di bawah pintu rumahnya sebagai tanda ucapan terima kasih. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 9 pagi. Mereka pun berdoa dulu dan mulai perjalanan melewati jalan yang di tengah-tengahnya terdapat tembakau milik kakek tersebut. Setelah melewati tanaman tembakau, jalur pendidikannya menjadi semak ilalang yang cukup tinggi hingga membentuk seperti gerbang sepanjang 5 meter. Setelah itu, trek didominasi oleh hutan jalur pendakian. Dan setelah sampai di tempat sekarang yang disebut Pintu Rimba, di sini mereka mengucapkan salam kepada para penghuni hutan atau kepada para penghuni gunung. Dan setelah masuk Pintu Rimba, di sini Daniel ngeliat ada sosok orang tua dengan pakaian serba putih, berjenggot putih, dan membawa tongkat. Sebenarnya Daniel pengen bilang ke teman-temannya, tapi nggak jadi karena dia mengira hanya perasaannya saja. Akhirnya Daniel mengabaikannya dan terus melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Di sini mereka istirahat sejenak sambil mengisi botol air mineral di mata air dan letak mata air tersebut sekitar 200 meter di sebelah kiri jalur pendakian. Dan setelah semua botol sudah terisi penuh dengan air, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya atau pos 2. Singkat cerita, sekitar 2,5 jam berjalan, sampailah mereka di pos 2 itu. Dan di pos 2 ini, mereka memutuskan untuk istirahat lagi sambil makan siang dulu. Berhubung mereka sudah menyiapkan bekal makan siang dari rumah, jadi gak perlu masak lagi. Setelah selesai makan, tiba-tiba udara mulai terasa dingin. Saat itu, Ibob langsung ngeluarin jaketnya dari dalam tas. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke pos berikutnya atau pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, treknya semakin curam dan juga licin. Hanya ada beberapa akar pohon yang menjadi pijakan ataupun pegangan. Dan sekitar jam 3 sore, sampailah mereka di pos 3. Dan pos 3 ini merupakan pos terakhir. Kemudian, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menyiapkan tenaga sebelum melanjutkan ke jalur pendakian yang semakin curam. Selama perjalanan dari base camp hingga ke pos 3, gak ada kendala sama sekali. Dan semua berjalan dengan keadaan normal ataupun lancar. Dari pos 3 ini, trek berbatu dan curam serta semak belukar sudah mulai terlihat dan hingga membuat hati merasa senang dan ingin segera melanjutkan perjalanan. Di ketinggian sekitar 2.300 sampai 2.400 mdpl, ada semacam gua yang terbentuk karena longsoran batu besar hingga membentuk gua menjadi segitiga. Dan gua tersebut biasa digunakan sebagai tempat bermalam yang letaknya gak terlalu jauh dari puncak. Karena pada saat itu gak ada pendaki lain, akhirnya mereka berempat ini sepakat untuk bermalam di dalam goa tersebut. Setelah setengah jam istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan dari sinilah awal kejadian dimulai. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dari pos 3, Ibob ini merasa ada sedikit hawa yang berbeda dan belum pernah ia rasakan saat pendakian sebelumnya. Tapi
dia mengabaikannya dan dalam hati itu bilang, "Ah, mungkin hanya perasaanku aja." Setelah setengah jam berjalan, mereka kembali istirahat di sebuah tempat yang lumayan datar dan tepat di antara hutan. Sambil duduk dan menikmati sebatang rokok, mereka melihat ada batu besar yang tertutup oleh lumut. Dan karena iseng, Rian ini ngomong, "Bob, kayaknya batu itu aneh dah. Kayak ada bentuknya gitu." "Ah, masa sih? Biasa aja itu mah." Dan karena penasaran, mereka berempat membersihkan lumut-lumut yang menempel di batu tersebut. Dan ternyata benar, apa yang mereka lihat itu sedikit membuat mereka heran. Pasalnya, batu tersebut berbentuk seperti tempat duduk atau tempat singgasana. Karena keunikan batu tersebut, mereka berfoto-foto dulu dengan HP jadulnya. Dan setelah puas foto-foto, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke goa itu. Berhubung Ibob dan Harry adalah perokok, mereka berdua posisinya ada di paling belakang sambil menikmati dua batang rokok kretek. Soalnya udah gak ngerokok. Karena jalur pendakian terlihat jelas dan hanya ada satu jalur, Ibob mengizinkan Rian dan juga Daniel yang enggak ngerokok itu agar berada di posisi paling depan dan ngasih tahu untuk terus ikutin jalur pendakian. Sekitar jam 5:30 sore, tiba-tiba kabut tipis mulai menyelimuti. Rintik-rintik air pun turun menemani langkah kaki mereka. Dan dari kejauhan, goa udah mulai kelihatan. Daniel dan Rian yang ada di depan langsung bergegas jalan menuju goa tersebut. Sedangkan Ibob dan juga Harry tetap berjalan santai sambil nikmatin rokok. Ketika Ibob dan Harry berada kurang lebih 150 meter dari goa, dari tebing di depan goa, terlihat Rian dengan memakai baju warna putih sambil manggil nama Ibob dan juga si Harry. "Woi, cepat sini lari, kami udah sampai depan goa nih." Saat itu, Ibob ngejawab sambil mengacungkan jempolnya. "Siap." Sesampainya di goa, Ibob bener-bener kaget karena Rian tiba-tiba udah ganti baju. "Cepet kali kau ganti baju, Yan. Gak basah, ngapain juga ganti baju?" "Mana ada aku ganti baju. Dari tadi juga dari bawah itu pakai baju ini. Tanya aja sama si Daniel tuh." Di sini, Ibob hanya bisa diem dan nanya ke Harry sambil bisik-bisik. "Ri, kau lihat kan tadi Rian manggil kita, dia pakai baju putih semua." "Iya, Bob, aku juga lihat." "Diem aja, jangan diceritain ke mereka berdua." Dengan rasa was-was dan hati yang gak karuan, Ibob mencoba untuk menjernihkan pikirannya. Kemudian dia membuat api unggun untuk menghangatkan badan sekalian buat masak nanti malam. Saat malam itu, mereka memasak mie instan dengan telur dan dihidangkan dengan nasi putih. Rasanya nikmatnya yang sangat luar biasa. Emang dah ya, kalau mie itu gak pernah salah di saat kondisi apapun. Setelah selesai makan, mereka nyeduh kopi sambil makan beberapa cemilan dan tentunya dipadukan dengan sebatang rokok kretek. Keindahan alam sangat terlihat jelas dari mulut goa. Dan karena saking asiknya ngeliatin pemandangan itu, Ibob pun lupa dengan apa yang dia lihat tadi sore. Gak lama kemudian, kabut pun datang. Sehingga nutupin pandangan mereka untuk ngeliatin pemandangan di depannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk lagi ke dalam goa. Dan setengah jam kemudian, kabut mulai menghilang.
dan cuaca kembali cerah. Saat itu mereka berempat keluar lagi tuh dari goa. Tapi kejadian yang sama terulang lagi, yaitu kabut yang sangat tebal tiba-tiba menyelimuti. Kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Dan yang ketiga kalinya, secara sadar atau enggak, Ibob sempat ngeliat ke arah kanan goa. Ternyata ada sosok wanita yang berdiri di atas tebing. Tapi Ibob gak menghiraukannya dan menganggap kalau itu hanya halusinasinya saja. Ibob memang sempat beberapa kali ngelihat sosok makhluk halus. Dan gak hanya di hutan saja. Entah itu di rumah ataupun dimanapun Ibob berada. Dan dari situlah Ibob merasa kalau ada yang gak beres. Seakan-akan dilarang untuk berada di luar goa. Bulu kuduk mulai merinding dan kejadian sore tadi tiba-tiba terlintas di pikirannya Ibob, yaitu sosok yang dilihat Ibob saat perjalanan naik tadi. Karena merasa ada yang gak beres, Ibob ngomong ke teman-temannya untuk masuk ke dalam goa dan menyuruh untuk tidur dengan alasan subuh mereka akan naik ke puncak buat dapetin momen sunrise. Di sini Daniel sedikit kecewa. Karena kenapa sih? Karena pemandangannya tertutup oleh kabut. Tapi Ibob telah meyakinkan kepada Daniel kalau besok pasti kabutnya udah hilang dan besok pasti cerah. Kemudian mereka semua masuk dan menutup pintu gua dengan plastik transparan. Gak lupa juga untuk naburin garam di depan dan di dalam gua. Agar apa sih? Agar lebih nyaman saat beristirahat. Karena mitosnya, garam dapat menghalangi beberapa hewan dan juga makhluk halus. Ya walaupun itu hanya mitos. Tapi sebagai orang desa, mereka hanya melakukan apa yang didengar dan dipercaya. Berhubung Ibob yang udah beberapa kali mendaki Gunung Burnitelong, dia itu tidurnya di paling pinggir sekitar 1,5 meter dari pintu goa. Walaupun hatinya merasa nggak karuan. Sebelum tidur, Ibob masih sempat bercerita dengan Daniel sambil sesekali nyeruput kopi. Karena hari mulai larut malam dan mata udah mulai ngantuk, akhirnya Ibob memutuskan untuk tidur. Tidur Nil, nanti kesiangan ke puncaknya. Ah, lemak kok le, masih jam segini tidur. Banci aja tidurnya jam 3 pagi. Karena waktu itu Ibob yang ngajak mereka dan dia yang udah ada pengalaman mendaki. Ibob merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka bertiga. Syukurnya pada malam itu gak ada kejadian apa-apa. Hanya ada beberapa hewan kecil yang lagi makan sisa-sisa makanan mereka. Singkat cerita, subuh pun tiba. Ibob langsung bangunin ketiga temannya dan nyeduh kopi serta mengisi perut dengan makanan beberapa cemilan. Dan di jam 5 pagi, mereka berempat mulai berjalan menuju ke puncak. Perjalanan dari gua ke puncak itu hanya 30 menit. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi sangatlah menguras tenaga. Karena kenapa sih? Karena jalur dari gua ke puncak itu sangatlah benar-benar terjal. Dan setelah sampai di puncak, semua terbayar dengan lunas. Sunrise menyapa dengan indahnya lautan awan yang membentang panjang banget. Sayangnya, Ibob hanya punya HP jadul yang berbondal kamera 2 megapiksel. Jadi, saat HP-nya rusak, filenya juga ikutan hilang. Nah, setelah beberapa jam di puncak,
sambil nikmatin pemandangan. Akhirnya mereka turun lagi menuju gua. Dan sesampainya di goa, mereka langsung masak untuk sarapan. Kemudian packing dan juga mengumpulkan sampah di sekitaran goa. Saat perjalanan pulang, tepatnya akan memasuki hutan, mereka disambut dengan suara beberapa kelompok monyet yang saling bersahutan satu sama lain. Di sini keanehan terjadi lagi dan sangat jelas, terutama pada si Daniel yang terlihat pucat serta gak bisa ngomong apa-apa. Kok kenapa, Nil? Apa-apa, sakit kok, Nil. Enggak, kalian tenang aja, udah jalan. Saat itu Ibob merasa ada yang aneh, karena Daniel bukan tipe orang yang pendiam. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan posisi Harry di depan, disusul oleh Daniel, Ryan, dan Ibob paling belakang atau sweeper. Di tengah perjalanan dari pos 3 menuju pos 2, entah kenapa Harry yang posisinya di depan berbelok ke arah kiri menuju semak-semak dengan jalur pendakian yang agak curam. Dan anehnya, mereka semua ikut ke arah yang dipilih oleh si Harry. Setelah turun sekitar 15 meter, Daniel ini teriak, "Ini bukan jalurnya nih, kita salah ambil jalur." Anehnya, Ibob yang udah pernah mendaki ke Gunung Brunitelong, tapi justru Daniel yang tahu kalau itu adalah salah jalan. Karena memang salah jalur, Ibob mengajak ketiga temannya untuk balik lagi ke atas. Iya ini masalah jalur. Yuk, kita cabut lagi ke atas. Akhirnya, mereka balik lagi di jalur pendakian dengan sedikit merayap. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Sesampainya di pos 2, Daniel terlihat semakin pucat dan gak mau diajak untuk istirahat dulu. Lanjut aja, gak istirahat. Nanti aja, istirahat itu di bawah tuh. Di pos 2 ini, mereka sempat debat karena Harry menyarankan untuk istirahat dulu. Tapi Daniel gak mau dan pengen cepet-cepet sampai bawah. Setelah berdiskusi dan sedikit ada perdebatan, akhirnya mereka nggak jadi istirahat di pos 2 dan tetap melanjutkan perjalanan. Hanya berhenti sebentar kalau ada tanah yang sedikit datar. Berhubung stok air udah habis dan setibanya di pos 1, mereka memutuskan untuk istirahat sambil ngambil air. Di sini Daniel yang mukanya semakin pucat hanya duduk diam dengan tatapan yang kosong dan bersandar di salah satu pohon. Karena khawatir, Ibob ini nanya ke Daniel, "Nil, kok sakit? Kalau sakit bilang, jangan diem aja." "Enggak, udah ambil airnya, cepet." Kemudian Ibob turun untuk ngambil air dengan ditemani oleh Ryan. Sedangkan si Harry gak ikutan turun ke mata air. Karena untuk jagain si Daniel, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah mengambil air, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Dan sampainya di pintu rimba, tiba-tiba Daniel ini berhenti dan ngambil sepotong kayu. "Pegang kayu ini sama-sama ya." "Buat apa, Nil? Udah pegang aja, pegang." Akhirnya mereka semua nurutin apa yang dikatakan oleh si Daniel. Kemudian Daniel ini ngomong dengan nada yang agak sedikit keras. "Siapapun yang ngikutin kami, cukup sampai sini aja. Terima kasih kalau memang berniat menjaga kami." Setelah itu, Daniel ngelempar kayu tersebut ke arah semak-semak tuh. Puk, gitu kan. Di sini, Ibob nanya ke Daniel, "Kenapa, Nil?" "Nanti aku ceritain pas udah sampai di bawah ya." Dengan rasa was-was, mereka terus melanjutkan perjalanan
menuju rumah kakek tempat mereka menitipkan motor. Dan saat keluar dari ilalang tinggi yang berbentuk seperti gerbang itu, hawa dan suasana langsung berubah drastis. Yang tadinya menyeramkan, sekarang udah biasa-biasa saja. Dan sesampainya di rumah kakek yang sekarang udah menjadi base camp pendakian, Daniel ini buka omongan. Kalian mau tahu kenapa aku diem aja dari tadi? Dan kenapa aku ngambil kayu dan ngomong seperti itu? Di sini Daniel menceritakan tentang apa yang ia alami kalau saat perjalanan turun tadi dari awal masuk hutan. Mereka diikuti oleh sosok kakek-kakek berpakaian serba putih, jenggot dan rambutnya juga berwarna putih dan membawa tongkat layaknya kiai. Tapi kayaknya beliau itu gak ada niat ganggu atau mencelakai mereka. Dan yang anehnya, kalau mereka lagi jalan, kakek tersebut juga ikutan jalan. Kalau mereka istirahat, kakek tersebut juga ikut istirahat. Namun tetap menjaga jarak sekitar 3 meter dari lokasi ia berdiri. Dan saat di pos 1, kakek itu berdiri di belakang Daniel, persis di dekat pohon besar. Saat Daniel menceritakan apa yang ia alami, mereka semua merinding dan badannya terasa lemas. Apalagi saat turun itu, Ibob kan posisinya paling belakang. Berarti Ibob yang paling dekat dengan sosok kakek yang dilihat oleh Daniel. Akhirnya Ibob juga buka suara tentang apa yang dilihatnya sore kemarin, yaitu tentang si Daniel. Karena tiba-tiba memakai baju serba putih dan manggil-manggil dari tebing goa. Jadi selama perjalanan itu, mereka dijaga oleh orang tua yang mengenakan baju serba putih. Setelah bercerita dan juga bebersih, akhirnya mereka pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Walaupun dengan perasaan yang campur aduk. Dan di situ Ibob mengambil kesimpulan. Apa sih Ibob kesimpulannya ini? Bahwa sosok kakek-kakek tersebut sedang melindungi mereka dari gangguan jin atau penunggu gunung. Intinya, gak semua jin itu jahat. Dan gak semua jin itu punya niatan untuk mengganggu manusia. Nah, semua itu tergantung dari niatan kita. Kalau niat kita baik, maka insya Allah baik pula yang akan didapat. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki niatan buruk atau niatan jahat, maka buruk pula yang kita dapat. Dan beberapa tahun kemudian, mereka berempat udah jarang berkomunikasi karena udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ibob merantau ke Pekanbaru. Daniel lulus sebagai abdi negara. Harry tetap di kampung tetapi sudah menikah dan mempunyai anak. Sedangkan Rian pergi merantau jauh ke Bali. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Ibob ketika mendaki ke Gunung Burnitelong yang berada di Aceh pada tahun 2012. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil ya? Yang pertama adalah masalah persiapan. Berapapun ketinggian gunungnya, apapun itu medan pendakiannya, kita harus wajib sekali membawa perlengkapan pribadi dan juga membawa perlengkapan kelompok. Yang kedua, memang gunung, lautan, hutan merupakan tempat mereka, apalagi jin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Dan keduanya saling hidupnya itu berdampingan, teman-teman semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah
jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kemudian kelompok yang kedua. Apa sih kelompok kedua? Yaitu terdiri dari jin yang berbentuk ular dan juga anjing. Sedangkan kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya atau kamuflase. Dengan mengetahui jenis jin ini, diharapkan manusia ataupun pendaki untuk meningkatkan keimanan dan menghindari dari hasutan dari makhluk halus. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Ibob ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Burnitelong ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.